Mataku tuh melek setengah gitu, terus tiba-tiba kamarku kuning semua gitu, kayak kuning semua, terus kayak ada yang lagi mau cabut nyawa gitu kak. Halo aku Naga, balik lagi di Tamu Naga. Hadapilah pagi dengan penuh energi. Bukan hanya untuk menjemput rezeki, tapi kau tak akan pernah tahu pagi yang mana kau akan bertemu seorang bidadari. Seperti yang di sebelah saya, please welcome Cika Disa. Kenapa Cika? Kenapa kok mesem-mesem pas gimana quotes-nya tadi? Itu karena sebenarnya tadi nggak kebaca, akhirnya ngarang sendiri langsung, nggak kepikiran lagi mau bikin apaan quotes-nya. Ya, apa-apa. Aku juga bukan pembuat quotes handal. Oh gitu. Cika apa kabar? Alhamdulillah Sehat. baik, luar biasa. Kakak Terus apa? gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, kemarin aku lihat video-video kamu yang itu, yang Oh, iya. audisi itu loh, yang kamu bikin quotes buat Mas Anang, buat Mas Ari Lasso, buat Bang Nggak sengaja, itu Judika. nggak sengaja. Kayaknya kamu expert banget di situ bikin Enggak, quotes. nggak ada, sumpah nggak ada kak. Aku tuh dadakan pas audisi kayak langsung. Aku kira juga bikin satu doang, Terus? ternyata 5. Terus, tapi itu on the spot langsung. Iyalah. Langsung di situ. Iya, Nggak makanya on script ngaco-ngaco gitu, kamu kan. nggak bikin Ngaco-ngaco, dulu. Mas Anang kasihnya poligami. Kenapa kamu kepikiran poligami pas lihat Mas Gak Anang? tahu ya. Gak tahu, ada kayak istri gitu. Oh, jadi kamu pas lihat Mas Anang tuh kamu kebayang istri-istrinya gitu. Istrinya banyak, padahal kan Enggak. Ntar Mas Anang nonton, Mas maaf ya. Enggak, Mas Anang baik dia, baik banget. Bikin dong quotes lagi dong buat Apa? buat Naga, buat aku. Aku nggak tahu Buat ya, apa? tapi ini relate atau enggak. Apa ya? Cinta yang berkualitas itu adalah cinta yang bertegur sapa dalam doa gitu. Asik. Dengerin turis. Udah kakaknya geleng-geleng. Iya, cinta yang berkualitas itu adalah cinta yang bertegur sapa dalam doa. Enggak bertemu sebelah tangan. Enggak. Jangan dong kak. Tapi gimana kalau misalnya saling doain terus tapi nggak pernah ketemu, susah juga sih. Ya udah nggak apa-apa. Udah begitu jalannya, terima aja. Ada lagi nggak Nggak ada kak, udah. quotesnya? Udah. Kak udah. Tapi sebelumnya emang nggak pernah bikin quotes, Nggak terus ada. tiba-tiba Jadi pas mungkin- audisi Indonesian mungkin gini Idol. sih kak, jadi kan aku kan waktu itu sempet kayak baru pengen pakai rok, pengen belajar agama gitu lah kak waktu itu. Baru-baru ini kapan tuh? Aku tuh pokoknya mulai pakai kerudung tuh pas kuliah. 4 tahunan yang lalu berarti. 3, nggak ada 4 tahun 3 juga tahun sih, yang Kak. lalu ya. 3 tahun. Ya dikit, beda-beda dikit lah. Iya, 1 boleh. tahun aja dikomplain loh, diskon Iya. dikit. Nah terus habis itu aku kayak udah coba bikin reminder buat diri aku sendiri, tapi kayak dipendekin gitu loh kata-katanya kan, kayak misalnya jangan sholat cepet-cepet gitu, yang gitu-gitu doang. Buat diri sendiri. Nah cuma mungkin kakaknya kira itu kayak aku suka bikin quotes gitu, padahal enggak. Akhirnya keterusan sampai Iya. di audisi itu. Terus kaget, coba dong bikin quotes buat aku. Jadi aku bikin 5. Coba bayangin aja, aku udah kayak dadakan aja, udah asal ngomong aja, nggak tahu. Makanya banyak yang bilang juga kayak, itu mau quotesnya aku udah pernah denger gitu-gitu. Iya soalnya Kenapa? Oh ada yang ini, ada yang komplain, ada yang kayak bully. Itu gitu. di mana? Di sosmed, apa di komen di YouTube? kolom komentar YouTube sih, tapi di yang sosmed kamu, aku nggak yang kamu ada audisi, sih. yang kamu Iya. audisi banyak komen. Apa komennya? Ya gitu, kayak itu quotesnya udah pernah denger gini. Ya tapi kan emang basicnya kan emang dari agama gitu loh kak. Itu tuh kayak dari Al-Quran, hadis gitu-gitu, kayak aku rangkum gitu. Tapi bukan quotes ya. Jadi jangan minta aku bikin Kesel banget. Dia kesel banget. Itu tandanya mereka perhatian sama Enggak, kamu bukan tau. gitu kak. Soalnya tuh sampai ada yang nge-DM aku kayak, kak aku hari ini lagi sayang suami aku, please Terus? bikinin quotes gitu. Ya Aku udah. kan nggak tahu mau bikin apa. Ya udah sayang berarti kan suami. kamu secara nggak langsung menemukan sesuatu yang baru. Passion baru. Passion baru, kamu bisa bikin quotes. Kamu pasang rekening aja tuh di Instagram gue. Satu quotes, Satu quotes. 10.000 lah harga awal. Iya, gue promo ya, lumayan kan. Iya, harga 10.000. promo. Kalau sehari kamu dapat 10, 100.000, sebulan 3 juta, lumayan langsung hitung-hitungan. Iya. Iya kan? Iya benar juga. Itu pikiran nggak? Enggak. Mana baru wisuda kan? Mana baru Jadi kayaknya wisuda. lumayan tuh menjanjikan. By the way, Cika selamat ya. Kemarin Iya. dapat golden ticket untuk Indonesian Idol 2021. Itu persiapannya gimana? Pas golden ticket kemarin. Audisinya gimana sih kalau Indonesian Idol tuh? Audisinya Yang tahun ini. karena lagi corona ya, jadi kan online semua tuh kak.
Nah, ada beberapa yang memang kayak diundang di DM, ada yang memang lewat Instagram yang duet-duet gitu. Nah, aku tuh pure dari yang Meetup itu. Jadi pas aku upload itu sebenarnya udah ada 10.000 video yang upload. Oh gitu, 10.000 video? Iya, tapi aku kayak sebelum ke Mabul kamu udah lihat tuh ada 10.000 video yang udah upload. Ada banyak. Tapi kan aku upload kayak nothing tulus aja kayak ya udahlah upload aja gitu. Tapi nggak expect kayak diterima gitu, enggak, kayak udah upload aja. Terus kamu uploadnya pas nyanyi lagu apa? Alkoholik. Nah habis itu dikasih tahu keterima buat audisinya lagi, buat datang ke studio yang aku nonton itu, yang sekarang mungkin teman-teman udah nonton. Nggak langsung sih kak, jadi ada beberapa putaran gitu, ntar disuruh nyanyi lagi berapa lagu, disuruh ini lagi, disuruh wawancara apa segala macam, baru ke golden ticket. Jadi lumayan panjang. Nggak langsung yang golden ticket itu ya? Nggak langsung. Kalau dulu kan ikut audisi, terus ngantri, datang langsung, terus baru audisi yang golden ticket. Nah sekarang sebelum ke golden ticket ngelewatin kayaknya banyak banget tadi Cika, ada berapa tahapan tuh? Ya lumayan, beberapa putaran gitu. Agak lama sih prosesnya dari bulan Mei kalau nggak salah aku. Oh dari bulan Mei udah mulai? Bulan Mei. Tapi itu semua online? Online semuanya. Yang datang langsung cuman yang audisi? Cuma yang golden ticket. Yang golden ticket. Itu juga lumayan, golden ticket doang aku kayaknya 7 hari karantina. Gimana perasaannya pas berdiri di depan juri-juri itu? Gemeteran. Tapi nggak kelihatan kayaknya, asik-asik aja. Iya. Iya sumpah ya, aku getarnya tuh bukan di tangan gitu, tapi di bibir. Jadi tuh sebelum itu tayang, aku udah kayak minta maaf gitu ke seluruh keluarga aku. Kenapa? Malu. Soalnya kayak pas nyampe sana kayak aku nggak tahu kan mau ngomong apa, deg-degannya tuh sampai panas gitu loh kak. Aku kan biasanya emang tampil detak jantung naik ya cepet banget. Di depan orang banyak tuh biasanya nggak kayak gitu, tapi ini cuma 5 orang doang, tapi deg-degannya ya Allah sampai panas banget kak, sampai panas. Aku sampai kayak aku nggak usah audisi. Udah di belakang itu, di belakang yang iya sebelum masuk ke ini ke yang tempat kamu berdiri udah depan gitu juri kan, itu. Kita ada kayak waktu buat latihan gitu di suatu ruangan tuh. Terus kan orang-orang kayak banyak yang udah juara gitu kan kak. Oh kayak, maksudnya mereka datang dari festival nyanyi gitu. Terus kayak aku kentang banget gitu di situ. Terus kayak aku curhat gitu. Terus kamu cerita sama teman-teman yang lain? Enggak, ke tim musiknya gitu. Tim musik. Terus aku lagi nih kayak, kak aku tuh cocok kasih masuk sini gitu. Soalnya kayak aku tuh kayak masih ada ragu ya? Karena takut, karena kan ini tuh audisi pertama kali. Aku audisi golden ticket tuh pertama kali, terus kayak takut, terus temen-temen kayak udah teriak-teriak yang wah gitu. Tapi kan kamu emang udah kebayang gak sih dulu, wah one day Cika pengen ikut Indonesian Idol nih, kebayang gak sih dulu sebelumnya? Enggak sih. Maksudnya kebayang sama sekali? Enggak kebayang kayak aku bakalan di situ tuh enggak, karena cuma kayak ya nontonin orang aja, terus kayak cuma iya Allah kapan ya gitu. Itu doang, tapi nggak pernah kayak yang gue harus masuk sini gitu enggak. Kesampaian di backstage sebelum berdiri di depan juri. Nah pas di depan juri ada yang ngeselin nggak sih juri-juri itu? Sebenarnya takut. Nggak ngeselin kan bukan dengan orangnya pasti semuanya baik-baik. Pada saat itu, pada momen itu mungkin ada yang celetukannya kayak udah lagi nervous, lagi deg-degan, lagi jantungan, lagi panas banget, tiba-tiba ada celetukannya bikin makin drop lagi, itu ada nggak sih? Enggak sih, nggak ada yang ngeselin. Cuma kan itu kebanyakan bercanda kan kak. Orang pas ditayangin aja kayak durasi 10 menit, aku nyanyinya kayak cuma 1 menit doang, 1 menit 2 menit. Cuma kayak aku takut sih, aku takut sama Papa Ari Lasso. Oh gitu, kenapa dia kocak banget? Sama Mas Anang juga aku takut. Bunda Maya apalagi kan. Terus tapi ternyata pas ngelihat Papa Anang kayak langsung yes gitu, jadi kayak udah nggak takut lagi. Udah langsung hilang semua tuh ya, keraguannya, deg-degannya hilang semua. Cie. Kan edit ada gitu. Kreatif loh dia. Terus kemarin kan video audisi yang kamu di Golden Ticket Indonesia Idol tuh viral tuh. Otomatis nambah. Enggak, emang viral banget. Aku nonton tuh bukan karena di invite, besok tuh ada Cika Anissa, terus aku nyari-nyari gitu. Enggak, memang nonton. Memang lagi buka-buka YouTube, tiba-tiba kayak dikasih aja muncul video yang kamu lagi audisi di beranda gitu. Di berandanya gitu. Berarti kan viral kan? Viral kan? Terus sampai banyak ininya, banyak udah punya fanbase. Fanbase kamu tuh nih serius nih mana ya?
Ini serius nih ada yang Terus aku nge-DM bukan fanbase-nya. siapa-siapa. Fanbase-nya bukan dari siapa-siapa. kayak dari Palu gitu ya? Iya, dari Ambon gitu-gitu kan. Iya, namanya tuh apa sih nama fanbase-nya kamu? Cinta Official tuh. Iya. Cinta Palu tuh. Assalamualaikum. Bang, collab dong sama Cika Nisa tuh. Aku nggak tahu hari ini udah berapa hari yang lalu nggak tahu bakal ada Oh gitu. collab sama Cika. So sweet banget. Udah punya fanbase. Gila. Lu ya jangan-jangan ya? Yang DM. Yang udah dia yang Dia DM. kakak nih. Jangan Aris nih. Gimana perasaannya followers tiba-tiba nambah, terus orang atensinya bertambah, terus ketemu di jalan, Cika foto kayak gitu. Rasanya ya takut sih. Aku takut beneran karena kan gini, kalau pas temen-temen tayang itu kan karena mereka kan sebelumnya udah punya pengalaman juga kan kebanyakan. Jadi kan udah ada yang punya fans. Jadi tuh kayak orang-orang tuh excited gitu nunggu mereka. Terus kalau aku kan kayak aku siapa gitu. Kayaknya aku juga nggak tahu bakal ada yang nonton atau enggak, Kak. Aku nggak expect. Ternyata banyak kan. Aku nggak expect bakalan trending karena kayak ya kurang banyak yang tahu aku juga kan. Terus pas trending aku takut sih karena aku nggak biasa nerima komentar yang langsung kayak pedes-pedes gitu. Walaupun banyak sih orang yang komentar positif tuh banyak, cuma Tapi kamu bacain, ada kamu aja. bacain nih komen-komen itu. Enggak sih, cuma kadang suka kebaca. Niat aku tuh mau baca yang mendukung gitu. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ada aja gitu nyelip satu kayak apa? Wah, Aku ini apaan dibilang ngikutin sih? ini, ngikutin itu, jalan ngikutin ini, ngikutin itu. Terus sampai temen aku bilang, "Napa sih ngikutin siapa? Napa Terus sih?" gitu. gimana rasanya Cik? Karena kan kita gini loh, kalau kita udah ngerilis sesuatu ya kayak Cika kan ikut audisi Indonesian Idol, masuk golden ticket, dapat golden ticket pula, terus dirilis ke publik. Iya. Pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu. Benar, Dan mungkin benar itu yang Cika ya tadi dari cerita Cika sebenarnya nggak terlalu siap untuk ngadepin itu. Dan tiba-tiba ada yang komen-komen macam-macam gitu gimana? Ya. Cik? Ngaruh nggak sih langsung? Aduh gini banget sih. Gitu. Iya, apalagi kan aku agak overthink gitu kan. Jadi kayak sedih gitu. Jadi kayak nggak mau dipikirin tapi kepikiran gitu. Aku sampai nanya ke teman-teman aku tuh gimana sih audisi gitu. Terus enggak sama kayak Cika biasanya gitu. Jangan bohong, enggak gitu. Itu kan karena nggak kenal aja gitu, belum kenal dan mereka berani kan karena emang di YouTube-nya ya. Karena di DM aku alhamdulillah bersih-bersih aja. Yang paling pedas yang Cika baca apa? Dari news apa ada nggak yang paling pedas? Jangan khawatir Cika, aku tuh sudah mengalami itu lama banget, bahkan di tahun ini lebih parah sih. Oh iya. Iya, lebih parah-parah banget. Apa ya? Ya semuanya pedes sih karena aku nggak biasa bacanya. Jadi menurut aku semuanya pedes padahal kata teman aku kayak biasa aja, kayak hate comment bisa, tapi menurut aku kayak iya aku gila banget, kayak salah apa gitu. Tapi lama-kelamaan kayak ya udah sih sebenarnya kita nggak perlu mikirin itu gitu selama kita jadi diri kita. Iya tapi sih, iya. tapi komentar-komentar itu ya aku jadiin bahan buat biar aku bisa lebih baik lagi. Ya buat introspeksi aja, buat belajar lagi bisa lebih Bener bagus banget. lagi. Tapi kan sebelumnya kan Cika kan emang manggung-manggung juga gitu nggak sih? Iya sih. Apa di acara apa performnya, nyanyinya ngeband kah atau emang nyanyi solo atau gimana? Ngeband. Aku suka di pensi, kadang suka di nikahan orang, bukan nikahan sendiri ya karena Nikah sendiri kapan? Langsung ya? Astagfirullah. Iya gitu kayak di kafe pernah. Ya yang kecil-kecil gitu lah Kak. Tapi udah Nggak yang- reguler. Reguler pernah. Pernah di suatu mall lah pokoknya. Punya pengalaman yang mengesankan nggak selama Cika manggung-manggung dari satu gigs ke gigs yang lain, dari satu pernikahan ke pernikahan yang lain? Iya. Mungkin ada pengantin pria yang berubah pikiran gitu pas Cika perform itu nggak ada? Enggak, Tiba-tiba nggak jadi gitu batal. Nggak canda. Itu kan aku di pensi terus lagi nyanyi terus bulu mata aku copot. Itu nggak penting tapi itu berpengaruh beneran. Buat seorang wanita tuh penting banget. Soalnya pas Bulu lagi nyanyi mata. tiba-tiba dia kayak gini kan Kak. Terus kan aku pakai soft lens kan. Terus aku nyanyi tapi sambil kayak
Gini-gini. Terus habis itu aku langsung balik badan. Udah sih itu doang. Paling berkesan itu bulu mata copot itu. Soalnya yang lain kayak sama aja gitu. Tapi aku tuh ini sih kayak ikut Indonesian Idol nih gara-gara Istiqoroh juga sih. Oh gitu. Jadi waktu itu kan ada musik kan ngeluarin cover bareng gitu kan Kak. Ada musik. Ada musik. Ada musik tuh apa? Aku nggak tahu beneran. Musik. Hah? Aku nggak tahu beneran. Beneran nggak Nggak tahu. Ada musik tuh apa? Itu yang ada. Itu apanya ada band? Ah, Apanya ada band? ada musik. Oh ada, maksudnya Oh, ada musik. Oke. Ada Kalau ada musik aku tahu. Ada musik. Gampar Nah, sama itu kan kata lagi- Reza. Dia kan Kacau banget. lagi ngeluarin cover gitu kan, cover bareng gitu. Terus aku di situ kayak bingung karena di situ pas banget ada audisi online Indonesian Idol. Terus kayak karena aku tuh pengen banget kan menuju pop religi gitu, pengen Oh, kamu belajar tuh planningnya gitu. memang pop religi gitu ya? Pengennya. Nah, Kayaknya terus kamu harus ketemu sama bos kita. Terus terus tuh kayak aku mikir kayak kalau misalnya cover bareng ada musik terus di repost kayaknya ini suatu jalan biar bisa kenal kali ya gitu. Tapi kalau enggak ya udah aku ikut Indonesian Idol, terus Indonesian Idol ini jadi batu loncatan aku biar bisa kenal mereka gitu. antara dua itu. Tapi kamu udah bikin yang cover ada musik gitu. Udah. Terus pas aku bikin terus kayak kan yang lain ada yang di repost tuh. Di repost sama Ada mereka, musiknya. ada musiknya terus. Nah, terus aku nggak di repost tuh. Nata. Terus aku nggak di repost. Kacau Tapi nih, Nata. tapi Kanata nge-like. Oh, Nata nge-like. Tapi nggak di repost. Tapi at least ada lah. Nah, setelah Ada itu, lah. setelah kamu nggak di repost, kamu baru istiqoroh atau sebelum? Nggak putus asa sih. Dari situ aku akhirnya memutuskan oh ya udah deh ikut Indonesian Idol gitu karena kan istiqorohnya gitu kayak oh berarti pokoknya ini batu loncatan aku biar bisa ketemu mereka gitu Kan istiqoroh tuh biasanya kalau ada pilihan yang harus dibikin. Terus kamu sebelum cover lagunya ada musik atau Indonesian Idol atau setelah nge-cover baru kamu istiqoroh? oh enggak sebelumnya. Oh sebelumnya. Tapi kamu jalanin dua-duanya. Aku jalanin dua-duanya. Dan jawabannya itu berarti kan? Jawaban dari skornya ternyata nggak dari repost sama ada musik. Iya, terus akhirnya tapi aku berdoa abis itu kan kayak ya Allah kalau misalnya rezekinya bisa masuk golden ticket ya diharapkan nanti aku bisa bertemu orang-orang yang positif gitu loh. Oh ini kita positif semua di sini. Masa sih Iya. kan? Positif semua orangnya beneran. Iya, terus abis itu udah deh ikut Indonesian Idol, terus dapet ya udah kita nggak tahu kedepannya gimana kan Kak. Dan masih pengen ketemu sama teman-teman ada musik. Ya masih lah. Mata. Wih, welcome. Mata Reza. Dia tahu aku pas di like sumpah kayak langsung kayak demi apa sih kayak agak-agak gemeteran gitu karena gak pernah di like sama Kanata. Kamu memang ngefans banget sama Enggak Kanatanya doang sih. Nah, Ada musiknya ada sih. musik semua mereka Ya, full berempat gitu. empat-empatnya. Oh, berempat Terus semua kalau gitu. satu kaca udah punya istri di sana. Emang mereka nggak ada yang single? Gak ada. Udah punya istri semua kan? Iya. Kamu nggak takut ngefans sama mereka? Makanya- Gimana makanya- ngosip? Makanya jangan 1, 4. Oke, jadi kalau mereka berempat boleh ya. Karena mereka kalau gabungan berempat tuh belum punya istri mereka. Kalau satu-satu udah punya istri. Ya. Ngomongin musik, Cika. Iya. Kalau musik tuh sebenarnya tadi Cika udah sempet jawab sih. Cika pengen yang pop religi gitu. Pengennya ya. Pengennya. Image-nya seorang Cika adalah penyanyi pop religi gitu. Ada referensi nggak sih Cika? Dari yang dulu-dulu Cika mainin, Cika nyanyiin, terus kayak Cika seneng banget sama ini. Gitu. Aku kalau pop aku lebih ke lagunya sih Kak. Maksudnya nggak Bukan yang kayak personal orangnya gitu. Lebih ke lagunya. Kebanyakan lagunya yang ceria-ceria kalau aku gitu. Ada sih yang galau-galau, tergantung suasana hati juga gitu. Yang paling menginspirasi lagunya? Yang paling Ingat nggak judul lagu yang paling menginspirasi. oh ini kayaknya ini aku banget nih lagu yang kayak gini nih gitu. Apa ya? Lagunya itu. Ada musik lagi. Iya. Oh, Ada musik. itu lagunya Ray Bayang. Yang mana? Yang di Sepertiga Malam. Ya Allah, ya aku berdoa supaya aku diberikan jodoh gitu. Itu menginspirasi. Dia mah lebih bukan ke musiknya ya, lebih ke doanya sih sebenarnya ya. Itu kan maksudnya menginspirasi. Menginspirasi untuk mendapatkan cinta yang halal
dengan sholat sepertiga malam gitu. Iya. Bukan lagunya berarti kan, bukan musiknya. Jadi emang cocok deh quotes, terus lagu-lagu yang menginspirasi. Kayak kamu tadi bikin lagu harusnya Istiqoroh tuh cocok. Iya, Cika Anissa judulnya Istiqoroh. Iya, kan pengalaman pribadi. Bisa jadi tuh. Bikinin Mas Asep. Ya, terus kata-katanya ada nggak di repost, ada musik. Bercanda ada musik. Tapi kamu tahu ada musik di sini di Alpha Records? Tahu. Makanya kamu Soalnya mau kan ya diundang ke sini ya. cover Kalau enggak itu pasti kan kamu enggak mau ya diundang ke sini ya. Makanya kamu mau ya diundang ke sini. Iya. Kalau enggak mau ya. Oh, semoga ada musik ada nih pasti semoga, seperti ya tahu Allah. naga. Kita harus memanfaatkan segala. Ada sih, Bercanda. biasanya jam-jam segini nih. Masih sih, Nata Kak? sering kesini iya, Serius? bawa sepedanya serius. Coba deh cek lagi nih habis ini. Jangan dia kan satu doang. Harus 4-4 nih. Harus 4-nya. Kalau satu doang aku diem aja. Kalau 4 Aduh, boleh. Cika lucu banget. Tapi main musik sejak kapan? Hah? Main musik, seneng nyanyi. Sejak kapan? Kalau seneng nyanyinya pas SD, TK cuma di depan pagar doang. Soalnya abang-abang bangunan depan sampai apal gitu loh, Kak. Ini Cika yang gelayutan nyanyi di itu ya? pagar, iya. Kayak Itu gitu. jangan-jangan pas mereka lagi break istirahat kamu nyanyi perform gitu. Kayak gitu. kan waktu TK. Iya. Waktu TK. Katanya dulu juga nyanyinya sambil pakai baju renang sama main hula hoop depan rumah. terus tuh kan ada anak kecil tuh ngeliatin kan kayak Terus? ih gitu kan. Mereka tepuk tangan. Ngeliatin. Kamu ingat nggak abang-abang tukangnya itu? Terus anak kecilnya pulang tuh, kirain pulang beneran, ternyata dia manggil teman-temannya, Kak. Buat nontonin aku. kamu. Semua aku mau nonton. Ini kalau kamu udah Keren besar, banget. aku udah hijaban, aku dia gak pengen belajar renang lagi. Aduh, teman-temannya kreatif banget ya begitu Cika perform, Cika dia ngumpulin teman-teman buat nonton. Ih, malu sih pakai baju renang, Kak. Jangan kamu lagi yang nyuruh, bukan mereka inisiatif. Kamu janjian permen-permen gitu dibagiin buat nontonin enggak lah. rame-rame. Gangnya beda juga, Kak, itu. Gangnya beda sama aku rumahnya mereka. Tapi Cika, kalau misalnya selain dunia musik, pernah kepikiran nggak sih? Cika, kuliahnya kemarin apa sih? Arsitektur. Arsitektur. Kepikiran nggak sih kalau nggak berkarir di dunia musik, pengennya jadi fokus arsitek gitu? Memang niatnya pengen jadi arsitek? Enggak juga. Terus ngapain arsitek? Itu aku agak kecemplung juga. Waktu itu tuh karena beasiswa, karena dapat beasiswa arsitek. Terus abis itu aku suka gambar juga. Aku sangka bakalan kayak seni gitu, ternyata enggak, susah. Ternyata beda banget ya. Emang Iya. arsitek nggak kayak seni gitu? Seni juga sih, tapi kayak lebih kompleks aja, kayak ada perhitungannya segala macam gitu. Aku kan sukanya pure otak kanan doang. Tapi Kalau otak kiri? ya ada lah. Kesannya kayak gak ada otak kiri, ya ada maksudnya, tapi kan kayak Kesannya nggak punya otak kiri ya, otak kanan doang. ya Allah. Tapi kan selama audisi Indonesian Idol kan masih kuliah nih ceritanya. Kalau nanti masuk terus ke tahap-tahap berikutnya, gimana bagi waktunya antara kuliah? Aku udah wisuda. Oh, udah wisuda. Aku baru wisuda kemarin, baru Oh, banget. baru baru wisuda. banget. Siapa nih yang bikin nih salah nih udah wisuda? Udah wisuda. Baru wisuda, wisudanya pas pandemi dong. Iya. Jadi kayak kan biasanya kita kayak apa sih pindahin tali gitu kan? Yang tali. Toga itu. Aha. Ya. Nah, Tali. terus sekarang Dari tali. itu soalnya pas online talinya online gitu. Hah, talinya online? Iya, jadi kayak Terus aku dipencet gitu. iya, jadi si itu maksudnya Pak Rektor. Rektor. Pak Rektornya. Pak Rektor. Iya, Pak. Maaf Pak Nino. Itu dia pakai apa kursor gitu, terus talinya dipindahin gitu kayak bener kayak gitu. Gitu. Iya. Terus rektornya mindahin manual gitu. Iya. Terus kamu Tapi tuh tali berdiri gitu. kita itu kayak dipindahin ke belakang gitu, kayak kosong nggak ada talinya, jadi dia kayak bikin tali sendiri gitu. Dah, gitu doang. Seru gak sih wisuda kayak gitu? Mau tak mau ya? Mau tak mau. Jangan Paninok nonton. Kenapa? Takut Paninok Oh, nonton. tapi kan semua Seru. wisudawan tahun itu kayaknya nggak ngalamin wisuda yang live gitu loh, macem-macem. Dan kamu salah satu yang unik juga tuh, mindahinnya pakai kursor gitu. Iya. Kepikiran aja ya. Kepikiran ya? Kepikiran. Aku aja nggak kepikiran loh. Kepikiran lah, itu keren loh itu. Iya.
Jadi terus kamu pas di kursor sama rektor itu kamu lihat udah pindah terus kamu yang terima kasih gitu ya, kamu berandai-andai dia tadi pindah gitu. Iya ya, tapi kayak gitu Kan? beneran. Iya. Aduh, seru banget. Sedih sih tapi kan nggak ketemu teman-teman. Ya sih, tapi punya pengalaman sendiri yang nggak dialamin sama wisudawan lain. Nah kemarin tuh kan aku ngeliat Instagram Cika, kepo, kepo. Terus kan Masa sih kakak di ngeliat? postingan ngeliat, Cie. kepo ya, stalker ya. Gak apa-apa, suatu kehormatan bisa di stok kakak. Iya, itu sebenarnya titipan sih, Nata sih yang minta tolong tuh kemarin. Sebenernya Itu kan kamu di setiap postingan tuh pakai jilbabnya, jilbab yang proper, sari rapi gitu. Sejak kapan sih jika mulai? kapan ya? Kayak 2000 baru kak, 2018. 2018 2014, 2 tahunan yang lalu. Apa Iya. sih Cik yang membuat seorang Cika memutuskan untuk oke, ya sebenarnya mungkin setiap perempuan tuh punya alasan tersendiri Iya. kan, macam-macam gitu. Ketika dia udah siap buat berhijab, dia mungkin hijab stylenya yang dia pilih, ini yang sesuai dengan dia, yang sesuai dengan yang lainnya beda-beda gitu. Kalau buat Cika, kalau aku memutuskan untuk belajar pakai syari itu karena pertama sayang ayah, terus yang kedua karena ada suatu kejadian menyeramkan gitu kak. Apa? Jadi itu kan aku lagi tidur, terus kayak mataku tuh melek setengah gitu, terus tiba-tiba kamarku kuning semua gitu, kayak kuning semua, terus kayak ada yang lagi mau cabut nyawa gitu kak. Serem mimpi banget. real. Aku nggak tahu ya itu mimpi atau enggak, cuma kayak perasaannya tuh kayak nyata banget di situ. Terus tapi tuh aku ngomong kayak jangan sekarang gitu, aku bilang jangan sekarang soalnya belum belajar, aku bilang gitu. Saya belum belajar pakai itu. Terus ya udah pas besok pas bangun aku nggak bisa tidur 7 hari tuh, nggak bisa tidur gara-gara kepikiran itu. Terus akhirnya aku kayak ya udahlah coba. dari situ terus Cika langsung kepikiran buat kayak pakai rok. tadinya nggak pakai rok? Enggak. Pakai apa? Celana renang. Kalau berenang, bener Enggak, dong. aku Kalau berenang jarang pakai sih. celana renang. Enggak sih. Terus? Pakai celana yang lain pokoknya. Ketawa sih ini. Pakai ini celana jeans gitu Iya. biasa. Ya kalau sekarang kan pakai rok, tapi enakan pakai rok sih. Dan semuanya, baru sekarang pakai hijab syar'i. Ya nggak setiap hari syar'i juga sih kan karena masih belajar. Dan insya Allah kedepannya bisa istiqomah. Amin. Nih pasukan hijaber semua nih. Iya. Enggak, aku bukan Hijaber semua. Aku nggak mau lagi. Semoga teman-teman di luar sana ya gitulah pokoknya. Aku suka gini-gini aja. Ya pokoknya gini deh. Karena emang hijab itu kan gak bisa dipaksain sih, gak bisa Iya, dipaksain, bener. gak bisa dipaksain. Lu harus pakai hijab gitu. Jadi benar-benar Belajarnya susah. harus dari dalam diri. Terus belum lagi kalau udah pakai hijab, mereka juga harus komitmen kan. Iya, aku susah. Dulu kan aku dancer tuh pas SMA. Kayak seksi dancer gitu buat tampil-tampil di acara artis sebelum manggung gitu. Opening act gitu ya. So itu pembukaan. Itu apa namanya? Waktu itu ada acara Islami gitu di sekolah. Terus aku nyanyi yang bila waktu telah memanggil gitu kan. Terus ibu-ibu warung pada nangis gitu-gitu kan. Terus besoknya aku pembukaan kelas meeting aku dance. Terus besoknya aku langsung jadi omongan. Kemarin nih gitu ya. Itu tuh pas SMA kan masih kayak buka pakai gitu kak. Terus aku langsung diomongin. Kamu balance banget ya waktu itu ya. Sangat seimbang sekali. Di hari sebelumnya kamu membawa surga, berikutnya kamu duniawi sekali ya. Iya kan ya Allah. Ya tapi kayak nggak apa-apa sih, kan masih belajar waktu itu. Seperti apakah sosok Aku mau pulang. sosok pria idaman seorang Cika Anissa? Selain ada musik ya, nggak usah ada musik lagi ya. Selain ada musik yang berempat itu, atau emang sebenarnya tipenya seperti itu? Yang apa ya? Yang baik aja sih. Yang baik. Aku sebenarnya nggak ada kriteria tertentu, tapi kayak yang penting tuh baik. Terus sebenarnya fisik belakangan sih kak aku.
Fisik belakangan, bener ya? Tapi jangan pendek juga. Bener ya? Soalnya aku tuh pendek. Kasihan anak aku. Ya Allah udah kayak. Iya, mesti gitu. Baik, yang terus? Baik, nggak kasar. Nggak kasar, halus. Aku nggak suka banget yang kasar-kasar. Kalau yang halus banget? Nggak juga sih. Terus? Terus apa lagi ya? Yang memanjakan aku gitu. Aku suka dimanja gitu. Oh, yang memanjakan Yang aku. memanja. Baik, halus yang memanjakan. Terus? Udah sih. Hijab. Matanya Oh, nggak enggak. jelalatan. Enggak, bercanda itu. Terus matanya enggak? Jelalatan. Emang kenapa kalau matanya? Aku nggak bisa. Sebenarnya begitu, Kak. lelaki itu matanya jelalatan tuh dia mencari peluang. Iya. Tapi tuh aku kan Itu pernah mencari tuh dulu peluang. pacaran ke SMP. Terus Terus? dia kayak cuma godain temen aku gitu, kayak hai gitu, hai Vel mau pulang gitu. Terus besoknya aku Terus? putusin. Ya ampun, apa salahnya sih dia cuma bilang hai doang sama Enggak, tapi temen kayak kamu. menggoda-goda gitu kak. Terus itu kayak suka ngomongin cewek gitu. Ya pada kenyataannya di dunia nyata nanti kalau kamu married nih, suami kamu tuh butuh juga gitu. Halo ibu, hai mbak gitu. enggak. Tapi Terus kamu cerai gitu. Kan Kan konsepnya kayak gitu, agak beda kan? gitu kak konsepnya dia. Kayak agak-agak aku karena melihat dari mataku sendiri gitu ya. Jadi kayak konsepnya beda aja gitu. Mungkin Kayak karena- bukan menyapa seperti biasanya gitu. Tapi kan itu kan masih SMP kak. Masih Sekarang kayak masih. Enggak, aku udah jomblo 4 tahun. Jomblo 4 tahun, kawan-kawan semuanya. Sebuah pencapaian. Sebuah pencapaian. Makanya dia senang banget sama lagu Ray Bayang yang tadi, yang Sepertiga Malam. Dibahas lagi. Supaya disegerakan. Supaya ya. Ada yang mau disampaikan nggak Cika? Sama Buat siapa teman-teman nih? semuanya. Buat fansnya Cika kan sekarang udah tambah banyak, udah ada fanbase. Jangan fans lah kak. Itu keluarga aku. Ya udah keluarganya Aku Cika. bukan siapa-siapa soalnya. Keluarganya Cika di luar sana yang sudah membangun cinta. Ada di Iya. Palu, ada di Ambon, Jateng, Kalimantan. ada di Jateng, di Kalimantan. Raja Raja Ampat. Ampat. Ada yang mau disampaikan nggak buat mereka semua? Ya pokoknya aku makasih banyak karena aku nggak nyangka akan ada mereka karena aku kan mikirnya kayak ya siapa yang suka aku gitu, aku bukan siapa-siapa tapi ternyata ada mereka yang support aku, memberikan energi yang positif buat aku. Terus kayak apa ya, sekarang jadi apa-apa tuh suka ditanyain gitu. Biasanya kan aku jarang ditanyain gitu, sekarang kayak ditanyain kalau udah makan gitu. Oh, gitu? Iya, aku seneng banget. Jadi kayak kasih Ada perhatian lah banyak ya. Ternyata semoga- perhatian nggak harus selalu dari cowok kan. Semoga kalau misalnya aku, ini kita kan nggak tahu ya ada gimana gitu kan. Kalau aku masuk atau nggak masuk, semoga mereka tetap support aku. Amin, amin, amin. Apapun pokoknya ya. Pokoknya sebagai supporter Cika, Amin. apapun pencapaian Cika, mereka tetap support sih pasti sih. Amin, amin. Semoga ya kak ya. Amin, harus. Semoga setia. Harus, amin. Thank you buat Cika, thank you waktunya. Senang banget bisa ngobrol sama Iya, Cika. aku yang senang. Karakternya seru, lucu. Kita punya karakter baru di industri hiburan Indonesia. Pokoknya sukses buat Cika apapun yang dikerjain. Mau nyanyi, musik, arsitek, cari jodoh, bikin quotes. Iya. Jangan lupa nomor rekeningnya dipajang di Instagramnya. Iya, ntar aku lakukan. Iya tuh. Pokoknya sukses ya, thank you ya. Iya, Kak. Cika, thank you. Good luck. Good luck. Bye bye. See you. Jangan lupa di like, subscribe, di komen. Bye. Demi Tuhan takkan pernah kusiakan Kau anugerah terindah yang terjadi di hidup